welcome to channel Bola Pusat. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 9 yang akan membahas mengenai lingkungan, keadilan, dan juga perjuangan masyarakat. Saya Eka Melani Putri bersama rekan-rekan saya hari ini akan mengangkat sebuah kasus nyata yang mengguncang warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah kasus yang membuktikan bahwa perjuangan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat itu bukan hanya tentang idealisme, tetapi tentang hak hidup yang paling mendasar. Perkenalkan juga, saya co-hostnya dari rekan saya. Di sini kita akan membahas tentang putusan Mahkamah Agung yang memenangkan putusan class action 185 warga yang melawan PT Rayon Utama Makmur atau disebut juga dengan PT RUM yang kita tahu. Di sini bayangkan aja guys, sini sudah perjuangan selama 7 tahun rakyat akhirnya membuahkan hasil. Wah, betul sekali. Kasus ini memang bukan sekedar tentang pencemaran lingkungan biasa, tapi tentang bagaimana sebuah kasus suatu pabrik yang beroperasi sejak 2017 ya, yang mampu mengubah kehidupan masyarakat itu secara drastis. Mulai dari udara yang segar menjadi bau busuk menyekat, kemudian ada sungai yang bersih menjadi tercemar akibat limbah, kemudian itu ada masyarakat yang awalnya sehat itu menjadi sering sakit-sakitan. Dan yang lebih menyedihkan, warga harus berjuang melalui lika-liku hukum yang berliku juga ya guys, dari Pengadilan Negeri Sukoharjo sendiri yang menolak gugatan, lalu mereka ke Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak berpihak kepada mereka, dan akhirnya mendapat putusan Mahkamah Agung waktu melewati putusan kasasi pada tanggal 16 Desember 2024 lalu. Untuk membahas kasus ini secara mendalam, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Saudari Kaila dan juga Saudari Rospani, yang akan membantu mengupas tuntas mengenai berbagai aspek hukum lingkungan dalam kasus PT RUM ini. Baik, langsung saja kita mulai perjalanan untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi di Sukoharjo ini. Halo semuanya. Di sini udah ada nih dua rekan kita yang melamar rekan reporter dan juga rekan analis. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Putri Wiryani. Halo, perkenalkan nama saya Rosfani Delia Legita Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kronologi lengkap dari kasus ini, di mana PT Rayon Utama Makmur itu adalah perusahaan yang memproduksi serat rayon yang berada di bawah naungan PT Sritek. Dan perusahaan ini beroperasi sejak bulan Oktober 2017 di Kabupaten Muter. Kecamatan Muter ya, Mbak? Betul, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Iya. Terus sejak awal beroperasinya, itu masyarakat sekitar sudah merasakan dampaknya. Jadi seperti bau busuk yang menyengat. Terus yang lebih parahnya lagi itu masyarakat terdampak seperti kesehatannya lah. Kesehatannya iya, seperti mual, sesak napas, terus gangguan pencernaan juga. Bahkan ada yang sampai pingsan dan juga vertigo, Mbak. Betul juga ya. Iya, parah banget, Mbak. Izinkan saya menambahkan dari sisi analisis lingkungan ya. Pencemaran yang dilakukan dari PT RUM itu bukan cuma pencemaran udara, tapi juga pencemaran air juga, Mbak. Jadi PT RUM itu buang limbah cair ke hasil produksinya ke Sungai Bengawan Solo itu lewat pipa pembuangan yang dipasang dari daerah aliran Sungai Gupit. Kan itu di Desa Gupit ya letaknya. Nah, di mana masalahnya itu di pembuangan limbah ini itu tuh ilegal sejak tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu kan telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ya tentang sumber daya air. Nah, limbah itu tuh bisa nyebabin penumpukan sampah, bisa nyebabin banjir, longsor, dan yang paling parah itu merusak sumber irigasi pertanian warga. Benar sekali, Mbak. Jadi dampak dari perusahaan ini itu sangat luas, benar-benar Complicated ya. Iya, betul. Jadi saya dapat info dari salah satu warga yang bernama Sarmi itu menceritakan ke saya bahwa anaknya itu keluar masuk rumah sakit hampir setiap harinya itu. Iya, karena dampak dari pencemaran ini sendiri, Mbak. Udaranya beracun kan ya karena Iya, itu. betul. Jadi melihat kondisi yang semakin parah ini, warga mulai melakukan berbagai upaya, mulai dari aksi massa, terus demonstrasi lah. Besar-besaran itu Iya, demonstrasinya. Yang sudah kita lihat juga di media-media Iya, sosial ya. Betul sekali. Audiensi sama Bupati juga ya, Mbak, dari Bupati Sukoharjo. Iya, melakukan pelaporan ke berbagai lembaga negara lah. Iya, betul.
Jadi warga ini sudah melakukan upaya di luar pengadilan dulu ya sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Iya, betul Mbak. Jadi pada 9 Maret 2023 itu sebanyak kurang lebih lah 185 warga yang terdampak itu mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action ke PN ya. PN Sukoharjo ya. Betul. Diwakilkan oleh yang bernama tadi yang sudah saya sebutkan, Sarmi. Sama siapa ya, Mbak tadi? Selamat Trianto. Betul. Ya, untuk mewakili lah. Ada 183 warga gitu, Mbak. Ya, betul. Baik, sekarang kita bahas lebih mendalam lagi mengenai hukum yang kita lalui untuk Mbak Rusfani sebagai analisis. Bisa dijelaskan apa saja tuntutan warga dalam gugatan class action ini? Oke Mbak Mela. Jadi dalam gugatan class action itu warga itu menuntut dua hal utama. Yang pertama itu ganti kerugian material sama imaterial dengan pemulihan lingkungan. Untuk ganti rugi material itu warga nuntut sebesar 277.500.000 rupiah untuk pembelian masker guna mengurangi dampak bau busuk. Kan tadi bau busuk yang disampaikan Mbak Kaila tadi ya. Sama 222 juta untuk pembelian obat karena yang kena dampak kesehatan akibat intensitas bau itu berkepanjangan Mbak. Jadi sepanjang itu habis sekitar sekian gitu. Sedangkan untuk kerugian imaterial itu warga menuntut sebesar 1 miliar lebih 1 miliar 850 jutaan atau 1,8 triliun Mbak, malah triliun ya, maaf ya, ternyata 1,8 triliun setelah saya buka. Itu angka yang fantastik ya, benar-benar besar, tapi ini mencerminkan betapa besar penderitaan yang mereka alami. Itu kan bertahun-tahun ya. Luar biasa sekali ini untuk gugatannya ini. Dan untuk pemulihan lingkungannya apa yang diminta warga? Warga itu meminta PT RUM itu memberikan 3 poin. Yang pertama itu meniadakan bau busuk yang diakibatkan oleh operasional itu tadi. Yang kedua memasang dan memperbaiki pengolahan limbah udara dan cair. Sama yang ketiga itu menyusun rencana pemulihan lingkungan sesuai pasal 55 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Itu yang saya rangkum di sini ya, di mana rencana pemulihan ini itu harus disetujui dan harus diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo serta ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo gitu, Pak. Tapi perjalanan hukum warga itu tidak mulus. Iya, mulus, tidak berjalan lancar lah. Terus pada tanggal 7 Desember 2023 itu juga Pengadilan Negeri Sukoharjo itu justru menolak seluruh gugatannya yang diajukan oleh penggugat. Dan majelis hakim dalam pertimbangannya itu dinilai tidak berdasar dan berbeda dengan fakta di persidangannya. Bahkan terkesan sangat membela pihak PT RUM. Iya, betul. Sangat mengecewakan bagi warga ya Mbak ya. Lalu bagaimana dengan banding Mbak? Gak menyerah ya Mbak? Iya, warga ini tidak menyerah untuk mengajukan banding lagi ke PT Semarang ya. Tapi sayangnya itu PT Semarang justru memberikan putusan yang lebih buruk lagi. Dan majelis hakim tinggi yang dipimpin Bambang Haruji itu mengabulkan eksepsi dari PT RUM tersebut dan menyatakan gugatan provinsi warga itu tidak dapat diterima atau dalam istilahnya Niet unfundling itu. Jadi artinya gugatan warga ini bahkan tidak diterima untuk diproses lebih lanjut ya? Iya, betul sekali. Ini tuh pukulan berat bagi warga ya Mbak. Kayak bayangkan setelah berjuang selama bertahun-tahun ya Mbak, mereka tuh mengumpulkan bukti-bukti, menderita kesehatan, gugatan mereka itu nggak ditanggapi, nggak dianggap memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut. Kan itu benar-benar kayak sudah jatuh ketimpa tangga ya? Iya, benar sekali. Berarti akhirnya itu ada titik terangnya ya Mbak. Terus kemudian bagaimana sih putusan Mahkamah Agung? Iya Mbak Eka, pada tanggal 16 Desember 2024 itu MA mengeluarkan putusan yang bersejarah. Jadi majelis kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Hamdi dengan anggota hakimnya Maria Ana Samyati dan Hakim Agung Lukas Prakoso atas perkara nomor 4441 K garis miring PDT garis miring 2024 itu memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon. Ya. Terus putusan MA ini membatalkan putusan PT Semarang yang sebelumnya membatalkan putusan dari PN Sukoharjo. Terus yang paling penting itu MA mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
Wah, keren juga ya MA ini. Jadi apa aja nih yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri? Di Mahkamah Agung itu memutuskan beberapa hal penting. Dibaca juga kan saya kasih file ya Mbak ya. Di mana itu yang pertama itu MA menyatakan bahwa PT Rum itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, PMH ya. Ini itu pengakuan resmi dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia bahwa PT Rum itu memang bersalah gitu loh. Dan yang kedua itu PT Rum dihukum untuk membayar ganti kerugian material yang dialami penggugat beserta kelompok yang diwakili. Yang saya sebutkan tadi 277.500.000 untuk pembelian masker sama 222 juta untuk pembelian obat-obatan. Dan yang ketiga itu PT Rum diwajibkan memulihkan hak warga pada keadaan semula dengan menyusun rencana pemulihan sesuai pada pasal 55 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2023 gitu Mbak. Kemudian bagaimana sih Mbak reaksi warga terhadap putusan ini? Tentunya warga sangat antusias menyambut putusan ini ya Mbak. Jadi ada salah satu perwakilan warga itu terdampak yang menyatakan bahwa warga itu ingin sekali menghirup udara segar, ya normalnya lah ya. Dan tidak ada lagi pencemaran lingkungan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, terutama air sungai itu yang terkontaminasi oleh limbah cair betul. Terus ada Bambang Wahyudi itu seorang aktivis lingkungan dari Sukoharjo yang sempat ditangkap pada sekitar 2018 itu karena dia menentang operasional dari PT Rum itu sendiri yang menyebutkan bahwa putusan kasasi MA ini memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dihormati semua pihak. Jadi tinggal proses eksekusi yang menjadi wewenang dari PN Sukoharjo aja sih. Betul. Benar Mbak, tadi kan disebutkan bahwa Bambang Wahyudi itu kan sempat ditangkap. Itu kenapa ya ditangkapnya kalau boleh tahu? Oh ya, sekitar tahun 2018 lah itu terjadi demonstrasi yang besar-besaran yang menurut pencabutan izin. Menuntut pencabutan izin ya Mbak kalau nggak salah. Operasional PT Rum itu. Iya. Bambang dan sejumlah aktivis lingkungan lainnya itu ditangkap oleh aparat kepolisian, ya. Namun mereka dinyatakan bebas pada sekitar pertengahan Juli 2019, ya. Yang menunjukkan betapa kompleksnya perjuangan warga, tidak hanya melawan pencemaran, tapi juga menghadapi kriminalisasi. Betul. Lama juga ya ditangkapnya ini. Betul. Iya Mbak, betul. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari sisi lingkungan. Mbak Rosvani, apa signifikansi putusan ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia? Jadi gini Mbak, putusan Mahkamah Agung itu dalam konteks PT Rum itu signifikan banget ya dari beberapa aspek hukum lingkungan. Yang pertama itu dari segi gugatan class action, di mana putusan ini itu membuktikan bahwa mekanisme class action itu efektif dan untuk kasus pencemaran lingkungan itu yang berdampak itu pada banyak orang, sekitar ada 185 penggugat yang diwakilkan hanya oleh 2 orang. Proses hukumnya itu menjadi lebih efisien. Dan yang kedua itu melalui pengakuan perbuatan melawan hukum itu tadi, PMH itu tadi, di mana MA itu dengan tegas menyatakan PT Rum itu melakukan perbuatan melawan hukum itu tadi. Jadi ini tuh penting banget Mbak, karena apa? Menegaskan bahwa pencemaran lingkungan itu bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi merupakan perbuatan melawan hukum yang dibuat secara perdata itu tadi. Yang ketiga itu ada ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Putusan ini tuh nggak hanya memberikan ganti rugi finansial, tapi juga memberikan mewajibkan pemulihan lingkungan, di mana sejalan dengan prinsip polluter pays principle dalam hukum lingkungan internasional gitu. Wah, menarik sekali ya ini. Yep. Terus Mbak Kaila bagaimana dengan aspek hukum pidananya nih? Apakah ada upaya pidana juga untuk terkait kasus PT Rum tersebut? Oke Mbak Wina, memang selain gugatan perdata itu warga juga mengajukan tuntutan pidana terhadap PT Rum itu ya atas dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Betul. Jadi warga bahkan juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan serta Kejaksaan Agung juga untuk menuntut PT Rum itu secara pidana. Terus dalam hukum lingkungan Indonesia juga khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada 3 jalur penegakan hukum. Yang pertama ada administratif, perdata, dan juga pidana. Jadi warga Sukoharjo itu telah menempuh jalur
perdata dan memenangkannya. Iya, Iya, betul. betul. Sudah memenangkan. Di yang jalur pidananya itu ini baru diproses. Iya, masih dalam proses. Betul, betul Mbak Kaila. Dan ada satu aspek penting lagi yang perlu kita soroti ya teman-teman, di mana pelanggaran terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air itu pasti jelas. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, pipa pembuangan limbah PT Rum itu ke sungai itu ilegal sejak tahun 2018 ya Mbak. Dan itu kan melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ya tentang sumber daya air. Di mana sungai yang di dekat situ itu kan Sungai Bengawan Solo ya. Di mana itu salah satu sungai terpenting di Jawa Tengah. Di mana pencemaran itu tuh terhadap sungai itu nggak hanya merugikan warga Sukoharjo, tetapi juga buat masyarakat yang bergantung dengan hilir sungai itu tadi, yang bergantung pada Sungai Bengawan Solo tadi untuk pengairan atau irigasi di kehidupan mereka sehari-harinya gitu. Lalu bagaimana dengan peran Dinas Lingkungan Hidup di Sukoharjo ini dalam kasus seperti ini, Mbak? Gimana perannya? Ini juga penting. Di mana dalam putusan Mahkamah Agung itu Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo itu diberikan peran krusial untuk mengawasi pelaksanaan rencana pemulihan lingkungan yang harus disusun oleh PT Rum itu tadi. Di mana DLH harus memastikan bahwa yang pertama bau busuk benar-benar ditiadakan, dan yang kedua sistem pengolahan limbah udara dan cair dipasang dan berfungsi dengan baik, dan yang ketiga tidak ada lagi pencemaran ke sungai. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pengadilan menyadari pentingnya pengawasan berkelanjutan dari lembaga yang berwenang itu tadi, bukan hanya sekedar putusan tanpa implementasi gitu, Mbak. Lalu bagaimana nih dengan penggunaan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2003 yang disebutkan dalam putusan itu sendiri? Dalam Perma 1 ya, 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup ini bentuk dari instrumen hukum yang relatif baru dan sangat progresif. Terus pada pasal 55 ayat 1 yang dirujuk dalam putusan mengatur tentang rencana pemulihan lingkungan hidup. Jadi dengan menggunakan perma ini, MA menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup. Bukan hanya menghukum pencemar, pelaku pencemarannya, tetapi juga memastikan lingkungan dipulihkan ke kondisi semula. Atau seenggaknya balik ya? Iya. Baku mutu lingkungan gitu. Iya. Baik, sekarang kita bahas dampak dari putusan ini. Kira-kira apa sih Mbak dampak dan juga pelajaran yang bisa diambil dari kasus PT Rum ini? Dampak dari putusan Mahkamah Agung ini tuh sangat luas ya, sangat positif tentunya. Yang pertama itu keadilan bagi warga. Setelah 7 tahun Mbak bayangkan, mereka menderita, kayak warga akhirnya mendapat pengakuan dan keadilan. Mereka berhak mendapatkan ganti rugi dan lingkungan yang sehat kembali lagi gitu loh. Yang kedua, penyelamatan lingkungan. Dengan diwajibkan PT Rum itu melakukan pemulihan sungai di Bengawan Solo dan ekosistem sekitarnya itu bisa pulih kembali, balik seperti semula gitu. Bahkan warga sudah merasakan perubahan positifnya itu sejak PT Rum itu berhenti beroperasi pada 2023. Kayak burung-burung mulai kembali, terus ada udara-udara segar gitu. Terus yang ketiga ada presiden hukum, di mana putusan ini menjamin presiden penting bagi kasus-kasus pencemaran lingkungan lainnya di Indonesia. Ini membuktikan bahwa masyarakat itu bisa menang melawan korporasi besar jika mereka gigih dan memiliki bukti yang kuat. Terus yang keempat, yang terakhir itu penguatan partisipasi masyarakat, di mana kasus ini itu menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Karena warga itu nggak boleh pasif ya, ketika lingkungan mereka tercemar berarti mereka harus bertindak. Betul sekali. Saya ingin menambahkan beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus ini ya. Yang pertama itu kita jangan menyerah, di mana warga Sukoharjo menghadapi penolakan dari PN Sukoharjo dan PT Semarang, tapi mereka tidak menyerah dan akhirnya menang di MA. Ini mengajarkan kita tentang kegigihan dalam memperjuangkan keadilan. Intinya jangan menyerah aja lah. Terus yang kedua itu pentingnya pendampingan hukum, di mana warga didampingi oleh tim advokasi Sukoharjo melawan bau busuk atau sumbu dari LBH Semarang. Pendampingan profesional ini sangat penting dalam menghadapi proses hukum yang kompleks. Yang ketiga ada kekuatan kolektif, itu bersatu dalam class action. Ya, warga menjadi lebih kuat. Terus yang keempat ada pentingnya dokumentasi dan bukti. Warga mengumpulkan bukti-bukti dampak kesehatan, bukti pencemaran, dan juga berbagai dokumen lain yang memperkuat gugatan mereka. Betul. Dan sekarang bagaimana kondisi warga Sukoharjo yang terdampak setelah adanya putusan Mahkamah Agung ini? Menurut informasi terbaru sih PT Rum ini sudah berhenti beroperasi ya sejak 2023. Ya, 2023 yang diduga karena masalah keuangan. Dampaknya luar biasa ya Mbak? Iya, betul. Karena warga
Sarmi tadi Iya, yang melaporkan bahwa anak mereka nggak lagi keluar masuk rumah sakit ya Mbak? iya. Terus burung-burung yang Kembali Iya, berkicau kembali di berkicau. pekarangan rumah, udara lebih segar lagi. Itu bukti Betul. nyata ya Mbak, bahwa ketika Iya. pencemaran itu dihentikan, alam bisa alam balik. bisa pulih ya, Betul. bisa bersih lagi. Terus ekosistem lingkungan Ya, dan airnya juga betul. baik juga. Apalagi di tanggal berapa Mbak? Pada 22 April 2025 itu warga penggugat melakukan audiensi dengan PN Sukoharjo untuk memastikan teknis ganti rugi dan pemulihan lingkungannya yang di mana pengadilan akan memanggil LBH. DLH. Iya, Iya. DLH maksudnya. Mohon maaf. Dan PT Rum akan Iya. melakukan pemulihan lingkungan tersebut. Iya, betul sekali. Nah teman-teman, itulah perjuangan dari warga Sukoharjo yang sudah 7 tahun melawan PT Rum, melawan penyemarannya ya, yang akhirnya berbuah manis dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan tersebut. Nah, kasus ini juga mengajarkan kita nih bahwa lingkungan hidup sehat dan hak asasi setiap warga negara. Tidak ada bisnis di atas planet yang sakit. Tidak ada keuntungan di atas kesehatan masyarakat. Ketika perusahaan mencemari lingkungan, maka harusnya bertanggung jawab. Dan putusan ini juga mengingatkan kita pada prinsip-prinsip hukum lingkungan yang fundamental. Polluter pays principle, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pentingnya pemulihan lingkungan bukan hanya kompensasi finansial. Betul. Bagi mahasiswa hukum dan calon praktisi hukum lingkungan tentunya ya, kasus ini adalah pembelajaran berharga tentang bagaimana sistem hukum bisa dan harus melindungi lingkungan dan masyarakat. Class action terbukti efektif ya di sini, di mana pengadilan tertinggi masih bisa memberikan keadilan ketika pengadilan tingkat bawah itu gagal, di mana masyarakat memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan mereka sendiri. Gitu. Terakhir kami ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada warga Sukoharjo yang sudah gigih memperjuangkan hak mereka. Kemudian kepada tim advokasi Sumbu dan juga dari LBH Semarang yang mendampingi warga dalam kasus ini, dan juga Mahkamah Agung yang telah memberikan keadilan atas kasus ini. Tapi ini perjuangan itu belum selesai, seperti yang dikatakan oleh salah satu warga nih, Abdullah sendiri. Tujuannya utama bukan sekedar ganti rugi teman-teman, tapi memastikan tidak ada pencemaran lagi. Jadi kita masih menunggu eksekusi dari pihak eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut dari pihak PT Rum itu sendiri, dan pengawasan berkelanjutan untuk menjadi tantangan selanjutnya. Betul. Itu dia pembahasan kita hari ini tentang kasus PT Rum di Sukoharjo. Semoga podcast ini bermanfaat dan juga memberikan wawasan tentang lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga lingkungan kalian dengan baik karena bumi adalah rumah kita bersama. Saya Eka Meli Putri. Saya Nina Naswa. Saya Kayla Putri Wiryani. Saya Rosmani Delia Ayu. Sampai jumpa di episode berikutnya.